Tapi ada poin ke-6 dan ke-7 yang belum saya bahas. Kembali ke proses dan kisah hijrahnya Nabi. Kalau di buku lama 134, di buku baru berapa? 160. 100 berapa? Ada tulisan proses dan kisah hijrah. Berapa? 156. Coba lihat. Halaman 156, kita baca dulu matannya, lalu kita lompat ke poin setelahnya. Kita baca dulu matan sebelumnya supaya enggak ujuk-ujuk tiba-tiba fawaid. Sebelum fawaid harus tahu dulu tadi dia pembahasannya apa. Kita baca ulang proses dan kisah hijrah Nabi. Penulis berkata, wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi Islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Kata penulis, setelah itu, maksudnya setelah diganggu-ganggu dan bahkan disakiti, bahkan diancam dengan pembunuhan, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. yakni hijrah yang kloter 2. Kloter 1 kemana? Habasyah. Ini kloter yang berikutnya, yaitu ke Madinah. Hijrah itu artinya perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah semacam ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam, dan kewajiban ini akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, yang sebelum minggu ini kan libur, sebelum minggu lalu ada Ustadz Aiman. Nah, yang sebelumnya lagi kita bahas syarah nomor 1, 2, 3 sampai 5. Bila saya tidak salah, betul atau tidak? Nah, sekarang kita bahas yang 6 dan 7. Waktu itu sengaja saya tidak bahas karena babnya nanti berhubungan dengan halaman setelahnya. Kalau langsung saya bahas 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, mau tidak mau nanti jadi panjang. Makanya saya cukupkan sampai poin 5, dan hari ini baru saya mulai yang ke-6 terkait hijrah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan di dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, hijrah itu sendiri secara bahasa maknanya meninggalkan sesuatu. Di dalam syariat, hijrah maknanya sebagaimana yang disebutkan penulis, yaitu perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah merupakan amalan yang agung, sehingga sering digandengkan oleh Allah Ta'ala dalam berbagai ayat tentang syariat jihad. Kewajiban hijrah akan tetap ada dan tidak terhapuskan sampai hari kiamat. Setiap muslim yang membutuhkannya harus melakukannya. Tidak boleh baginya menetap di negeri kafir sementara dia di sana tidak mampu menjalankan dan menampakkan agamanya. Dalil tentang kewajiban hijrah akan disebutkan penulis setelah ini. Perhatikan dulu. Nabi SAW karena senantiasa mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, maka beliau akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Hajaro yuhajir, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun terkait dengan hijrahnya Nabi, berarti maksudnya pindah dari Makkah menuju Madinah. Alasannya karena di Makkah Islam sangat susah untuk ditegakkan secara meluas dan ditampakkan secara terang-terangan, kecuali dengan adanya gangguan dari orang-orang kafir. Sedangkan di Madinah sudah banyak orang muslim, sebagaimana yang kita ceritakan di pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa ketika Nabi
sering datang ke tenda-tenda jamaah haji, banyak orang Madinah di sana. Diajaklah 6 orang, lalu 13 orang, lalu datang 70-an orang, sehingga di Madinah sudah banyak teman. Apalagi yang 70-an orang ini pun mereka di Madinah berdakwah, sehingga jumlah mereka tambah banyak. Maka kalau menetap di Mekah akan sulit, sedangkan kalau di Madinah akan lebih mudah menyebarkan Islam dan membangun kekuatan. Maka berhijrah Nabi SAW. Itu kisahnya Nabi. Adapun terkait kita di zaman ini, maka di sini disebutkan oleh penulis bahwa apabila seseorang dari kalangan umat Islam tinggal di sebuah negeri kafir, dan di negeri kafir tersebut dia tidak mampu menjalankan agamanya, tidak mampu menampakkan keislamannya, bahkan sering mendapatkan gangguan, maka dia diperintahkan untuk hijrah. Bila dia tidak hijrah, maka dia berdosa. Nanti ada pengecualian, kecuali bagi yang lemah dan tak tahu jalan atau tidak mampu. Misalnya saya dapat pertanyaan, di Cina sebagian kaum muslimin ditindas, tapi memang mereka tidak punya kemampuan baik fisik maupun finansial untuk keluar dari negeri itu. Ughuyur kalau saya tidak salah tulisannya. Maka untuk mereka tidak mengapa, dalam artian tidak berdosa. Tapi bila mereka mampu, maka hendaklah mereka hijrah. Syekh Al-Albani dahulu tinggal aslinya di Albania. Lalu kemudian pemerintah Perancis ketika itu menerapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka Syekh Al-Albani satu keluarga hijrah, meninggalkan Albania menuju Damaskus. Barulah di sana Albani kecil bertemu dengan para ulama Syam. Lalu akhirnya ketemu dengan perpus yang tiap hari beliau nongkrong di situ, belajar dan mengumpulkan hadis-hadis. Setelah terkenal keilmuannya di bidang ilmu hadis, baru kemudian diundang dari kerajaan Saudi untuk membentuk fakultas hadis atau jurusan hadis di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Maka pembentuk atau foundernya jurusan hadis Universitas Islam Madinah itu adalah Syekh Al-Albani bersama Syekh bin Baz. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama di zaman dahulu, bila mereka tinggal di sebuah negeri yang di negeri tersebut tidak mampu menjalankan agama, maka mereka akan pindah. Bila tidak, maka berdosa. Dan syariat untuk hijrah ini akan senantiasa ada sampai dengan hari kiamat. Kalau kita cocokkan dengan lingkup yang lebih kecil di zaman sekarang, bila antum tinggal di sebuah kampung, di kampung itu antum tidak bisa menerapkan agama antum dengan baik. Misalnya tinggal di tanahnya orang-orang Nasrani. Di situ antum nggak bisa ke masjid, mau bangun masjid juga dilarang. Sholat Id susah, harus misalnya safar dulu ke kota yang lain baru bisa sholat Id. Sholat Jumat susah, maka diperintahkan bagi antum untuk pindah dari tempat tersebut. Tidak boleh menetap di sana, dikarenakan di sana tidak mampu untuk membangun atau menjalankan agama. Kalau kita kerucutkan lagi yang lebih kecil, antum tinggal di negeri Islam atau di perkampungan yang di sana banyak orang Islam, tapi antum tidak bisa menjalankan sunnah. Di sana mayoritas Islam, tapi tidak bisa menjalankan sunnah. Misalnya orang kampung di sana hanya azan di waktu maghrib dan isya, ataupun di waktu yang lain tidak boleh. Ya, saya punya teman ada yang demikian di kampungnya, tapi kemudian dia dobrak dan akhirnya kaum muslimin di sana sudah mau untuk azan 5 waktu. Tapi kalau tidak bisa, maka pindah dari situ, cari kampung yang lain. Antum tinggal di mana ya? Di Balikpapan di mana lah? Di kelurahan mana? Kemudian yang sunnah di situ antum doang,
Bahkan istri antum tiap hari mendapatkan kecaman, mendapatkan ejekan karena jilbab besarnya. Kalau antum masih bisa bertahan dan mendakwahi mereka, bagus. Tapi bila tidak mampu sama sekali, maka diperintahkan untuk pindah. 17 Agustus antum wajib ikut. Kalau tidak ikut, maka sama Pak RT dipersulit. Tidak boleh ikut ini, tidak boleh daftar ini, tidak boleh nikah kalau perlu. Tidak bisa dikasih surat pengantar. Pokoknya tidak ditemani lah, dikucilkan. Maka pindahlah dari situ. Ya. Halaman berikutnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini mati? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu di Makkah. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah di muka bumi itu? Orang-orang itu yang tidak mau hijrah, maka tempat mereka neraka jahanam, dan jahanam itu tempat seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali di stabiloi atau di garis bawahi, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak, yang tidak memiliki daya dan upaya dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, misalnya mereka memprediksi ini, kalau kita keluar khawatirnya malah binasa karena tidak tahu jalan, tidak tahu di depan itu rintangannya apa. Ya. Maka kalau memang mereka lemah dan tidak mampu, tidak mengapa. Di sini disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Penulis membawakan Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 sebagai dalil yang mewajibkan hijrah. Di dalam ayat 97 Allah memberikan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan hijrah padahal dia mampu melakukannya. Allah berfirman, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang meninggalkan hijrah berarti meninggalkan kewajiban, dan itu maksiat, meskipun tidak dianggap keluar dari Islam. Di dalam ayat ke-98 Allah menjelaskan uzur yang dapat menggugurkan kewajiban hijrah bagi kaum muslimin. Apa uzurnya? Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak, yang tidak punya daya dan upaya dan tidak tahu jalan untuk hijrah.
Dari ayat tersebut dapat diketahui dua hal yang menggugurkan kewajiban untuk hijrah, yaitu satu, tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Kedua, tidak tahu jalan. Karena hijrah itu membutuhkan adanya safar yang justru dapat membinasakan mereka yang berhijrah jika tidak tahu jalan. Ada beruang, mungkin ada ular, mungkin tidak ada pemukiman. Nah, ini adalah uzur untuk seseorang tidak meninggalkan negeri kafir yang dia tinggali. Oh ya, termasuk di antara yang disebutkan para ulama kita, seorang muslim boleh tinggal di negeri kafir bila di sana dia mampu. Alladzina amanu, yang beriman. Ini menunjukkan siapa yang menetap di negeri kafir padahal di sana ada kondisi yang seharusnya dia tinggalkan negeri tersebut dan hijrah, tapi dia tidak mau, maka dia berdosa tapi tetap muslim, tetap beriman. Wa dalilu ala hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Adapun dalil dari sunnah yang menerangkan kewajiban hijrah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu tidak akan berhenti sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus sampai datangnya hari kiamat, matahari terbit dari barat. Itulah yang menjadi landasan kata penulis, hijrah itu berlaku sampai kiamat. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarahnya, satu, penulis membawakan dalil lain tentang kewajiban hijrah, yaitu Al-Ankabut ayat 56. Di dalam ayat tersebut seakan Allah mengatakan bahwa kita jika tidak mampu menunjukkan agama kita di negeri tempat kita tinggal, maka pindahlah, hijrahlah darinya, karena sesungguhnya bumi Allah itu luas. Saya tambahkan mumpung ingat, maka begitu juga haram hukumnya. Antum bisa tambahkan dekat situ. Haram hukumnya sekolah di luar negeri yang di sana tidak bisa menjalankan agama. Maka tidak boleh sekolah di luar negeri yang di sana tidak bisa menjalankan agama. Anggap aja misalnya mau S2 di Israel. Ya. Saya mending bodoh sekalian daripada sekolah di sana. Anggap aja. Anggap aja ada sebuah ilmu baru yang hanya ada di sana. Misalnya apa ya? Ilmu apa? Ilmu baru? Ilmu pembuatan baling-baling bambu. Ya. Lalu ada yang mau pergi ke sana, mau menuntut ilmunya. Tapi itu nggak mungkin lah ya. Ya, anggaplah ya kedokteran yang baru. Ilmu virus. Yang virus itu virus baru dan hanya dipelajari di Israel. Sampai di sana Al-Qur'annya Al-Qur'annya disita. Ke masjid nggak bisa, di kampus nggak ada musola. Jadi apa hukumnya sekolah di luar negeri, di negeri kafir? Maka jawabannya boleh dengan syarat. Hukum sekolah di negeri kafir, misalnya ke Jepang, disekolahkan oleh perusahaan, ke Prancis dan lain-lain. Apa hukumnya di sana? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Satu, mampu menjalankan agama. Dua, ilmunya dibutuhkan oleh kaum muslimin.
Sebagian lagi menambahkan syarat ketiga, di negeri Muslim tidak ada ilmu itu. Di negeri Muslim tidak ada ilmu tersebut. Misalnya mau belajar ilmu kedokteran ke Jerman. Apa ilmu kedokterannya? Kedokteran umum S1. Di Indonesia juga ada. Berarti Anda belum boleh ke sana. Bila kita persyaratkan yang nomor 3. Bila kita tidak persyaratkan, maka hukum asalnya boleh. Ya, ilmu kedokteran kan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Di Jerman misalnya nggak ada larangan. Bahkan di sana orang bikin kegiatan di alun-alun atau di lapangan-lapangan, bikin tenda, kemudian bikin dakwah terbuka, nggak ada masalah. Tercukupi nomor 1, tercukupi nomor 2. Cuma syarat ketiga ini terpenuhi atau tidak, gitu dia. Ini menjadi perselisihan di kalangan ahli ilmu. Saya punya teman waktu kuliah dulu di S2 di Saudi. Waktu dia mau perpisahan, dia bilang begini, alhamdulillah saya sudah selesai S2 dan saya sudah diterima S3 di Jepang, sebuah negeri yang saya impikan dari dahulu. Saya intinya sangat suka dengan yang berbau Jepang. Asumsi saya mungkin suka komik-komik Jepang, ya. Dan dia berkata, dan saya kepengen banget bisa lancar bahasa Jepang. Qadarullah dia tersebut, saya di sini sekitar 7 tahun, maksudnya di Saudi, dan pulang meninggalkan ke Saudi dalam keadaan tidak bisa bahasa Arab kecuali bahasa Arab harian. Kaifahaluk, alhamdulillah, masmuk, fulan, gitu-gitu aja. Suruh baca kitab gundul, suruh cakap-cakap dalam bahasa Arab dengan bahasa yang fasih, yang bukan pasaran. 7 tahun dia katakan tidak bisa. Lalu ada orang lalu dia berkata, nanti mau ke Jepang, di sana pengen melancarkan bahasa Jepang. Sebegitunya kan? Kita lupa dengan agama, bahasa kita, dengan bahasa agama kita sendiri. Lalu untuk agama, untuk bahasa yang bukan agama, yang toh di Indonesia itu mungkin gak akan betul-betul bisa pakai sebenarnya, gak bermanfaat buat akhirat, lalu kita lupakan. 7 tahun, saya 6 bulan itu sudah bisa lancar, karena saya menjauhi terlalu banyak duduk sama orang Indonesia. Saya minta sebagian teman-teman Mesir yang bahasanya fasih, saya bilang tolong kalau bicara sama saya bahasa Arab Fusha yang fasih, biar saya cepat lancar. 7 tahun, luar biasa. Pulang gak bawa apa-apa. Lalu untuk bahasa yang lain bersemangat untuk mempelajarinya. Ya, ini kesalahan mindset. Nah, nomor 2, untuk melengkapi dalil tentang kewajiban hijrah, penulis membawakan sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'at taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan berhenti sampai putus taubat, dan taubat tidak putus sampai hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban hijrah tetap ada dan tidak terhapus sampai kiamat. Ada hadis yang lain yang bunyinya, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang disebutkan sebelumnya, sebagaimana yang disangka sebagian orang awam. Sebagian orang awam mengira kalau sudah setelah penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah. Yang benar itu berlaku sampai hari kiamat di negeri manapun, bila kondisinya kurang lebih sama atau mirip-mirip. Maksud hadis ini adalah bahwa tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota yang lain
ke tempat yang lain dengan niat dapatkan pahala hijrah sebagaimana hijrahnya Nabi dan para sahabat. Karena setelah penaklukan kota Mekah, Mekah pun berubah menjadi negeri Islam. Berbeda dengan hadis yang pertama, yang dimaksud adalah hijrah dari negeri kafir secara umum, yang hukumnya akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, kesimpulan, siapa yang tinggal di sebuah negeri tersebut dia tidak mampu menjalankan agamanya, maka dia diperintahkan untuk hijrah. Kedua, bila tidak hijrah maka dia berdosa. Ketiga, meskipun dia berdosa dia tetap muslim. Keempat, ada pengecualian dengan dua kondisi: tidak mampu secara finansial ataupun secara fisik. Apa yang kedua? Bila tidak tahu jalannya. Tidak boleh seseorang sekolah di luar negeri yang di sana dia tidak bisa menjalankan agama. Maka siapa yang mau sekolah pasca sarjana ke negeri kafir, maka harus terpenuhi syarat dua, minimal tiga bagi sebagian ulama yang lain, yaitu di sana harus mampu menjalankan agama. Bila tidak, maka bodoh lebih baik. Bodoh lebih baik, karena sebodoh-bodohnya di Indonesia masih bisa cari nafkah. Adapun pergi ke sana untuk pintar tapi tidak mampu beragama, maka dia yang bodoh. Ya. Saya punya dosen waktu S2. Ya. Kebetulan juga dia dosen pembimbing saya sendiri waktu tesis. Saya tesis, pulang ke Indonesia, selesai, dia pun kembali ke Amerika. Padahal dia muslim, belum pernah haji. Itu yang saya bisa pastikan. Dan sepertinya 2 tahun di sana belum pernah umrah. Waktu di Saudi, dia muslim, asal Jordania, tapi S2, S3 di Amerika, dan sangat bergulat dengan kebiasaan orang kafir di sana. Saya lihat Facebooknya itu isinya party-party, minum khamar dan lain-lain. Kemudian dia ke Saudi Arabia, mungkin mau, nggak tahu. Saya bilang sama dia, kayaknya Allah ngutus Anda buat saya. Dia bilang, wah enak aja, dia bilang. Saya bilang, buktinya dokter, Anda datang ke sini cuma untuk bimbing tesis, saya selesai, Anda pulang. Apa katanya? Saya memang di sini nggak tahan. Di Saudi ini terkekang. Ya, nggak bisa seperti di Amerika. Intinya itu, nggak bisa party, nggak bisa ke disco, nggak bisa nonton film, nggak ada bioskop, nggak gitu. Ya, coba untuk bayangkan, Muslim tinggal di Saudi Arabia. Kalau kami itu kalau di sana tinggal mau tiap bulan pergi umrah bisa. Dan saya belum pernah sekalipun melihat dia botak. Dan saya pernah tanya, seingat saya, umrah? Enggak, jalan-jalan. Umrah? Enggak, jalan-jalan. Dan belum pernah haji. Ya. Maka kita prihatin kalau ada kaum muslimin seperti ini. Ya. Lebih suka dengan kehidupan orang barat dan jauh dari kehidupan agamanya dia sendiri. Malah lebih menyukai tinggal di negeri kafir yang kita diperintahkan untuk hijrah dari sana. Ya, balik lagi, mau S2, S3 di negeri kafir, syaratnya mampu menjalankan agama. Kedua, ilmu yang Anda timba di sana ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bila bukan ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin, maka tidak boleh pergi ke sana. Misalnya ilmu yang enggak dibutuhkan kaum muslimin, apa ya? Ilmu perpajakan. Ya. Atau ilmu masak-memasak. Ya. Di sana pengen S2 kuliner. Misalnya. Untuk bikin menu ini, menu itu buat di hotel. Enggak penting. Kita makan apa yang ada malah lebih sehat. Kita kebanyakan makan junk food malah sakit kepala kayak saya. Terlalu banyak makan junk food malah bikin sakit. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Hah? Ini di Mansala, bukan di sini. Bagaimana bila di kantor dikeluarkan IOM, Inter Office Memo, melarang celana di atas mata kaki. Bila sembunyi-sembunyi melanggar peraturan tersebut, takut kena apa? Sementara apabila anak melanggar peraturan tersebut, anak takut terkena dosa. Loh, antum melanggar peraturan IOM itu malah antum dapat pahala. Gimana tuh antum ini? Itu tidak salah tulisannya nih. Oh, takut terkena dosa di mana seorang muslim terikat dengan akad. Ya alladzina amanu aufu bil uqud. Seorang muslim itu wajib untuk mengikuti atau menjalankan persyaratan yang saling mereka sepakati dengan syarat, ini antum harus tahu, dengan syarat persyaratan tersebut tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bukan semata-mata ya kita sudah bersepakat jadi kita harus ikuti, lalu kemudian kalau kita tidak ikuti kita berdosa. Salah paham antum. Ada pemahaman antum yang terpotong setengah di belakang, yaitu akad-akad yang tidak menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Itu dia. Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu satu dengan yang lainnya harus saling mentaati kesepakatan yang mereka buat. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Kecuali syarat kesepakatan yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Saya utangkan dengan antum 100.000 dengan syarat kembalinya 120. Itu syarat kesepakatan, sepakat, ikhlas. Tapi menghalalkan yang haram. Karena 20.000-nya apa? Riba. Gitu. Maka itu memo, singkat saja, jangan diikuti. Bila antum ikuti malah antum berdosa. Bila antum tidak ikuti malah antum berpahala. Dengan niat betul-betul menjalankan agama antum dengan baik. Duduk. Nanti kalau antum takut, misalnya takut diberhentikan atau takut dianggap melanggar peraturan, maka celananya paskan di atasnya mata kaki, jangan terlalu tinggi. Mungkin siapa tahu antum selama ini setengah betis gitu. Jadi sama orang kantor itu dikira apa? Orang-orangan apa gitu, ngeri gitu. Yang orang bilang ke orang-orangan sawah, kebanjiran, lagi di sawah dan lain-lain. Nah, paskan di mata kakinya. Saya dulu pernah kerja. Nah, yang pernah kerja di kantor gak antum doang kok. Saya juga pernah. Bahkan di kantor-kantor yang bonafit malah yang gitu-gitu gak diurusin. Itu yang urus-urus kayak gitu malah justru menunjukkan kantor antum ecek-ecek. Karena memperhatikan profesionalitas dari sisi pakaian. Gitu. Coba lihat di PHM atau zaman dulu yang masih kafirnya Total INT. Tanya teman-teman yang kerja di sana. Mereka tiap hari di kantor itu jenggotnya banyak yang panjang-panjang. HRD-nya bahkan yang panjang-panjang. Celananya di atas mata kaki, nggak ada yang ngurus. Orang kafirnya malah nggak perhatian kayak gitu-gitu. Karena yang penting kerjaan bener. Malah orang-orang kayak gitu biasanya serius, malah lebih bertanggung jawab. Orang-orang yang berjenggot, yang celana di atas mata kaki, itu kalau disuruh jadi bagian procurement, insya Allah perusahaan nggak rugi. Kenapa? Takut dia markup. Itu tidak. Kalau antum punya bagian procurement, ya, taruh aja di situ yang jenggot-jenggot, meskipun nggak semuanya juga begitu. Ya. Ada juga sih yang penipu. Ya. Tapi orang yang mau mempertahankan agamanya meskipun harus melanggar dunianya, itu sebenarnya salah satu tolak ukur antum bisa tetap tempatkan dia pada posisi vital. Itu. Tidak mungkin dia markup, tidak mungkin dia menitip ngomong sama vendor, ini
Aku minta kasih 20 juta ya, tapi ini sebenarnya anggarannya 25, 5-nya aku titip. Paham kan maksudnya? Nanti akhir tahun baru 5-nya itu diambil. Nanti kwitansinya harus gini. Itu hanya berlaku kalau bagian procurement-nya mbak-mbak rockspan, mbak-mbak yang datang ke kantor pakai tank top. Sangat mungkin yang begitu. Laki-laki yang potong jenggot, laki-laki yang ngerokok, laki-laki yang tiap bulan habis gajian perginya ke disko. Itu paling mungkin mengerjakan suap menyuap kayak gitu, markup proyek kayak gitu, itu paling mungkin. Kalau mereka bilang, alah kalian yang jilbab besar aja, jenggotan juga ada juga yang gitu. Iya, kami yang jenggotan jilbab besar aja ada yang kayak gitu, apalagi kamu. Gitu. Manusia kamu lebih potensi lagi, probabilitasnya lebih besar. Gitu. Coba aja lihat di penjara-penjara korupsi itu, pejabat-pejabat yang ditangkapi oleh KPK. Coba lihat penampilan mereka. Kebanyakan dari mereka memang tidak bisa dikenali secara zahir ini muslim atau bukan gitu. Mungkin ada yang berjilbab, tapi mayoritasnya mungkin ada yang berjenggot, tapi mayoritasnya gitu. Maka di kantor itu saya setuju, tidak usah juga terlalu terlalu berbeda. Saya nggak bilang ekstrim karena itu sunnah, tapi terlalu berbeda dengan orang-orang di sekitaran kita di dalam kantor. Celana setengah betis mungkin menimbulkan image yang kurang baik menurut sebagian orang. Tapi antum bisa jalankan sunnah itu dengan ujung celana di atas mata kaki pas, di atasnya pas. Kalau ditegur bilang, Pak, ini agama saya ya, dan profesionalisme saya tidak diukur dari celana sebenarnya. Bapak bisa cek kerjaan saya itu benar atau enggak, baik atau tidak, menguntungkan perusahaan atau justru merugikan. Jawab gitu. Nanti kalau dia bilang enggak, pokoknya gini, ya sudah, berarti nggak bisa keluar. Tempat makan bukan cuma di sini. Ya. Saya punya jamaah umroh bulan November 2018. Suami istri di bagian posisi penting di salah satu perusahaan di Batakkan. Terus ada memo, tidak boleh pakai jilbab besar. Nah, kurang lebihnya kayak antum inilah. Tapi ini memo buat perempuan, tidak boleh pakai jilbab besar. Istrinya resign langsung. Kata suaminya, nggak masalah resign. Tempat makan juga bukan di sini. Lagian ini kalau resign kesempatan untuk betul-betul hijrah, istri kembali ke rumah. Ustadz, gimana sikap kita jika tetangga rumah iri dengki sama kita? Antum tahunya dari mana? Ayo. Itu dulu pastikan. Karena bisa jadi antumnya aja yang perasaan. Bisa jadi antum mendengar dari orang, ada tetangga yang bilang, katanya. Padahal orangnya tidak seperti itu. Pastikan dulu dengan benar baru antum tanya. Anggaplah benar, gimana? Jawabannya? Jawaban paling bagus untuk orang jahil adalah diam. Kata Imam Syafi'i, meladeni orang jahil, saya selama ini kalau meladeni orang jahil selalu kalah. Tapi kalau yang diladeni orang yang pintar, maka saya tidak kalah. Dan orang yang suka iri dan dengki dengan orang lain itu orang jahil. Karena berarti dia jahil dalam masalah takdir. Karena kalau dia paham masalah takdir, dia gak bakal dengki. Apa yang mau diiri sama orang? Hartanya, kepintarannya, apanya? Dan itu adalah sementara ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya. Orang jahil dalam masalah takdir saja yang mau dengki sama orang. Maka caranya adalah diam.
Jika seorang muslim sekolah di luar negeri tidak menjalankan syariat padahal tidak dikekang, bagaimana hukumnya? Berdosa. Dan itu banyak kaum muslimin yang seperti itu. Apa hukum kuliah yang laki-laki dan perempuan campur baur? Ini sesuatu yang mungkin susah untuk dihindari, sementara kita punya kebutuhan untuk itu. Kita mau kuliah di ITK, Institut Teknologi, tapi ada juga perempuannya. Padahal biasanya dunia engineering, teknik itu dunia apa? Laki-laki. Nanti kalau perempuan mau kuliah masak-masak, ada laki-laki di situ lagi. Ya. Padahal dunia memasak-masak dunia perempuan. Kalau seandainya antum terpaksa kuliah di tempat seperti itu, maka minimal antum menjaga diri. Saya juga dulu kuliah S1-nya ada banyak perempuannya. Tapi saya di kampus sama perempuan membatasi diri. Ya. Misalnya ada perempuan mau azan dulu lah.
Misalnya waktu kuliah dulu, di antara bentuk membatasi diri, misalnya ada teman akhwat jalan kaki, ya, pernah saya dipanggil, move, terus saya berhenti, ikut dong. Saya naik motor, saya bilang, oh maaf gak bisa, bukan mahram. Ya. Sebagian ikhwan mungkin ada yang ndak, apa kita bilang, ndak kuat mental. Ndak kuat mental, ndak kokoh ilmu, ya. Jadi diboncengnya lah, ya, dengan alasan pakai hijab, pakai pembatas tas punggung di belakang. Saya dapati ada sebagian ikhwan yang masih seperti itu. Di kantor itu belum bisa menjaga membatasi diri, meskipun jenggotnya ada, meskipun sudah lama ngaji, tapi karena di kantor ada perempuan, ya, sama perempuan ganjen-ganjen juga. Yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri itu ada ikhwan pakai gamis ikut kajian, ya, terus kepergok sama saya waktu makan di restoran kantornya, megangin mbak-mbak itu loh, mbak-mbak pelayan itu, diginiin, dirangkul gitu. Terus ngomong sama saya pakai bahasa Arab lagi, kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Udah salah. Saya tanya ikut kajian sunnah di kota yang lain. Ini berarti ada yang selek di ilmunya berarti. Terus diantara cara yang lain, misalnya ada akhwat mau masuk ke kos saya dulu waktu saya kuliah, ya kalau dia mau pinjam buku, mau pinjam catatan, maka tidak boleh masuk kamar. Hanya bisa, oh ya nanti saya bawakan ke kampus, bisa ngopi dari waktu di kampus. Kalaupun sudah ada di depan kos, ya berarti tunggu di luar, di depan, nggak boleh masuk. Kalau lagi di perpus ada yang datangin, move mau tanya ini gimana caranya, maka boleh tanya tapi jauh-jauh, ya, nanti tak jelaskan dari jauh. Maksud saya ya tidak boleh bersampingan. Nah, sebagian ikhwan kan mungkin sini duduk sini, kau jelaskan modus. Nah gitu. Di dalam sekolah yang kita masih campur baur, tetap harus membatasi diri. Kalau kita lagi masuk kuliah, cari yang area laki-laki. Gak boleh duduk sebelah-sebelahan sama perempuan. Begitu juga kalau kita yang jadi dosen, berarti kita yang mengatur. Perempuan duduk di belakang, laki-laki depan. Yang sebelah-sebelahan dipisah. Dulu saya punya ada seorang dosen di kampus S1 dulu. Kalau di kelasnya dia, perempuan akhwat tidak pakai rok, tidak boleh masuk kelas. Dia bikin peraturan begitu, dan nggak ada yang bisa menentang. Kelasnya dia, kebetulan juga memang dosen senior, ya, terbukti sudah teruji kualitas sebagai dosen. Jadi kampus menghargai dan menganggap dia sebagai aset. Maka dia mau bikin peraturan apa aja bisa. Dia bikin peraturan perempuan masuk ke kelas saya nggak boleh kalau nggak pakai rok, pakai celana di luar. Gitu. Tadi yang nanya soal interoffice memo siapa? Angkat tangan. Hah, jin? Kok enggak ada orangnya? Ayo. Tadi anak agak sewot dikit ya, jawabnya. Mungkin karena kondisi kepala sakit, di sini sakit, di sini nyut. Ya. Untung teman, jamaah umroh juga. Yang saya bilang tadi, perempuan jamaah umroh November, karena dedek juga umroh November. Itu adalah Pak siapa? Yang suami istri. Yang di Franklin Offshore. Itulah. Bolehkah ikut lomba 17 Agustus? Lomba 17 Agustus sebatas pengalaman yang pernah saya lihat, ada dua model yang dilaksanakan di perkampungan. Ada dua model. Model pertama
tidak bermanfaat, tidak punya mutu. Model yang kedua adalah yang dosa. Contoh yang tidak punya mutu, memasukkan pensil dalam botol. Meskipun tidak berdosa, itu tidak punya mutu sama sekali. Apa pentingnya bisa memasukkan pensil dalam botol? Padahal tidak perlu pakai tali, masukkan pensil gini aja selesai. Dia harus diikat di belakang, gitu kan? Contoh yang berdosa adalah lomba joget bola. Laki-laki dan perempuan, karena pasti joget-joget sambil apa namanya, bolanya itu tahu kan, maksudnya joget bola tahu kan, jidat yang dikasih bola kasti itu. Ada juga bapak-bapak main futsal pakai daster. Ini berpakaian dengan pakaian wanita. Lomba karaoke. Jadi imma tidak mutu, imma berdosa. Jadi kalau antum ikut di situ, imma antum yang juga tidak ikut tidak mutu, atau antum ikut berdosa. Ustaz, kalau diganti lombanya bermutu, bahkan sunnah, misalnya lomba panah, lomba berkuda menyambut kemerdekaan, maka menyambut kemerdekaan atau menyambut sesuatu dengan gembira itu hanya diberlakukan kalau antum berbicara dalam konteks agama, diberlakukan hanya dalam Id saja. Dan kita tidak punya Id kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah makan minum setelah wudu membatalkan wudu? Jawabannya tidak, kecuali bila yang dimakan adalah daging unta menurut sebagian ulama. Dan menurut sebagian ulama yang lain, makanan yang dimasak langsung dengan api, maksudnya dipanggang. Tapi ini ada khilaf di antara para ulama, hukum makan unta dan makan yang dijilat api, apakah membatalkan atau tidak, ada khilaf di antara para ulama. Adapun minum air putih, ngunyah permen, atau mampir ke, antum sudah wudu di rumah, depan situ ada apa namanya, tahu telur, terus antum makan, apakah batal wudunya? Jawabannya tidak batal wudu. Nah, tapi ingat, sebelum sholat usahakan bekas-bekas kacangnya dan tahunya itu di gigi itu dikumur biar hilang. Takutnya antum nanti sholat dalam keadaan ngunyah-ngunyah sesuatu, atau antum malah antum telan. Saya punya saudara sedang sakit dan nyebut-nyebut orang tua yang sudah meninggal. Apakah itu tanda kematian? Tidak tahu. Coba tanya dokter, ini kakak sudah mati dulu. Bolehkah berjamaah secara rutin di kantor? Karena masjid kurang lebih 1 kilo. Insya Allah boleh, tetapi tegakkan azan dulu. Meskipun tidak afdal. Yang afdal adalah ke masjid. Tapi bila di dalam kantor ditegakkan, karena dibuat sebuah ruangan jadi musola, tempat ruangan bersama, yang penting ditegakkan azan, berjamaah di situ hukumnya boleh. Tapi tentu tidak ada tahiyatul masjid, karena itu cuma ruangan aula dipakai buat salat. Apa hukumnya yasinan? Ibu saya hadir di kajian ini. Oh bu, ini anaknya tanya bu. Apa hukumnya yasinan? Ibu saya hadir di kajian ini. Beliau sering yasinan malam-malam, dan katanya termasuk silaturahim, karena silaturahim dapat memperpanjang umur. Betul bahwa silaturahim memperpanjang umur, tetapi silaturahim juga punya aturan. Di dalam aturan-aturannya adalah silaturahim disyariatkan pada waktu dengan tata cara yang juga disyariatkan. Ya. Misalnya orang bersilaturahim di waktu lebaran, orang bersilaturahim di waktu Id, silaturahim di pagi hari, di hari libur. Adapun bila itu terkait masalah agama seperti yasinan, maka ini butuh dalil yang lain. Tidak cukup hanya dengan sekedar dalil silaturahim, harus ada lagi dalil tentang yasinan. Adakah dalilnya? Di zaman Nabi SAW sekian banyak orang wafat sebelum Nabi. Khadijah wafat sebelum Nabi, anaknya Nabi 6 meninggal sebelum Nabi, cuman 1 yang meninggalnya setelah Nabi, yaitu Fatimah. 6 yang lain, 3 cewek 3 cowok, semuanya 3 cewek 3 cowok meninggalnya sebelum Nabi SAW.
Tapi tidak pernah ada riwayat yasinan Nabi untuk Khadijah, yasinan Nabi untuk Ibrahim, untuk Hamzah, untuk Ummu Kulsum dan lain-lain, nggak ada. Maka karena agama kita ini agama dengan dalil, maka pastikan apa yang kita kerjakan itu pakai dalil juga. Dan yasinan tidak ada dalil, maka kita datang ke situ memang silaturahim, tapi ngikut-ngikut dalam acara yang tak punya dalil. Apa hukum cadar? Khilaf ulama. Saya lebih pilih cadar itu sunnah. Bila dipakai berpahala, bila tidak, akhwatnya tidak berdosa. Tapi bila akhwatnya muttafaq alaiha, dia cantik, maka pakailah. Ya. Bagaimana itu akhwat muttafaq alaiha, dia cantik? Perempuan saja bilang dia cantik, apalagi laki-laki. Maka kalau dia memang sudah disepakati cantik, antum tanpa keraguan sama sekali bahwa istri antum cantik, maka cadarilah dia. Jadikan dia sebagai satu-satunya untuk antum. Apakah punggung tangan termasuk telapak? Bukan, punggung tangan kayak telapak. Nanya apa antum ini? Apakah punggung tangan termasuk telapak? Bukan. Ini punggung tangan. Ini punggung tangan, ini telapak. Punggung tangan hitam, telapak putih. Tanya apa sih antum ini? Bikin pusing aja. Terakhir, masjid di sekitar rumah, kalau subuh kunut saya makmum harus ikut atau bagaimana? Ikutlah kadang-kadang. Ikut kadang-kadang. Tapi bila orang di sana sudah memaklumi, maka tidak perlu ikut. Tapi bila mampir di sebuah tempat yang di situ mungkin antum orang baru, antum baru pindah kontrakan atau baru pindah ke kampung yang baru, di situ orang pada kunut, mungkin sesekali, sebulan sekali, sebulan dua kali antum ikut awal-awal. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.